Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jeffy Sumampo, dalam tayangan Papi Jeffy Menyapa episode 37 dengan tema Makna Kunci Kerajaan Sorga. Adapun nas Alkitab pembimbing kita terdapat di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-19. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sana, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan. Nas kitab suci di dalam Injil Matius 16 ayat 19 ini memiliki pengertian yang sama dengan Injil Matius 18 ayat yang ke-18. Maksudnya ialah bahwa setiap orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, maka kepada mereka Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan sorga yang dapat mengikat sorga dan melepaskannya juga. Kunci kerajaan surga itu ada di dalam perkataan mulut kita sebagai anak-anak Bapa surgawi. Artinya, apa yang kau ucapkan akan diaminkan surga. Ini mengandung makna bahwa ucapanmu sangat berkuasa, karena ucapanmu adalah kunci kerajaan surga yang sanggup mengikat dan melepaskan kuasa surga turun ke bumi. Puji Tuhan. Implementasi praktis yang menjelaskan bahwa perkataan kita ini adalah kunci kerajaan surga diterangkan di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-23, di mana dikatakan di sana, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya jelas sekali bahwa dosa seseorang itu tetap ada padanya atau dosanya diampuni, semua tergantung dari keputusan kita. Namun di sisi lain juga Tuhan mau kita harus bisa ikhlas mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita, seperti diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Dikatakan di sana, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maksud firman Yesus ini ialah bahwa kita harus sanggup memberikan pengampunan kepada semua orang seluas-luasnya tanpa batas. Puji Tuhan. Jadi kunci kerajaan surga yang kita miliki tidak boleh digunakan untuk mengutuk-ngutuki orang, apalagi sampai mengucapkan sumpah serapah dengan penuh kebencian. Justru sebaliknya, Tuhan mau kita mengucapkan berkat bagi orang yang membenci dan memusuhi kita, bahkan yang mempersekusi kita. Seperti tertulis dalam surat Roma 12 ayat yang ke-14, dikatakan di sana, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Haleluya. Disinilah bedanya kita sebagai anak-anak kerajaan sorga dengan orang-orang dunia di luar sana. Selaku pangeran dan putri pewaris surga yang memegang kunci kerajaan sorga, kita dituntut untuk bersikap seperti Bapa surgawi yang bersama firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta alam semesta raya, menganugerahkan belas kasihan dan pengampunan kepada umat manusia. Tuhan yang sejati punya kodrat kasih tanpa batas. Tuhan yang sejati tidak mewariskan kebencian kepada umatnya. Itu adalah perbuatan iblis yang mewariskan kebencian kepada pemujanya. Haleluya. Jadi bisa dibedakan di antara umat pemuja Tuhan dan umat pemuja setan. Umat pemuja Tuhan pastilah dipenuhi dengan hati yang mengasihi dan mengampuni seperti Tuhannya yang penuh kasih dan pengampunan. Sebaliknya, umat pemuja setan pastilah dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan angkara murka. Sebab itu, Bapak Saudara, pergunakanlah kunci kerajaan sorga yang ada padamu dengan sebaik-baiknya untuk menebarkan kasih, kebaikan, dan kabar baik bagi sesamamu, agar mulutmu menjadi pewarta keselamatan bagi semua orang, bahwa untuk menjadi atau menerima jaminan keselamatan hidup kekal dan menjadi ahli waris kerajaan sorga hanyalah dengan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Demikianlah engkau telah memuliakan Tuhan Yesus melalui kesaksian mulutmu. Itulah kunci kerajaan sorga yang ada padamu.
Mari kita berdoa agar kita diberikan kesanggupan untuk memakai kunci kerajaan surga ini dengan benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai pangeran dan putri pewaris kerajaan surga yang bisa menggunakan kunci kerajaan surga untuk menjadi saksi bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu supaya kami bisa memiliki dan menggunakan kunci kerajaan surga dengan sebaik-baiknya, yaitu perkataan atau ucapan mulut kami untuk memuliakan Engkau dengan cara kami mewartakan kebenaran, mewartakan kabar baik, mewartakan keselamatan hanya dalam Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak menggunakan mulut kami untuk menebar kebencian, menebar permusuhan dengan sesama, tetapi sebaliknya kami menebarkan kasih dan pengampunan supaya dunia melihat hidup kami dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, doakan kepadamu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah Bapak Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita semua sebagai pangeran dan putri pewaris kerajaan surga yang bisa menggunakan kunci kerajaan surga untuk menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terus memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali dalam episode berikutnya bersama kami, Rektor Dr. Jeffrey Sumampo dan tim multimedia yang sudah melayani kita semua. Silakan bagikan kebenaran ini dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, shalom.